Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan dengan kekayaan alam yang berlimpah. Sebagai provinsi kepulauan, Bangka Belitung memiliki total garis pantai sepanjang 2.338,073 km, di mana di sekitar pesisir pantai inilah tinggal masyarakat yang bergantung pada lautan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sebagai penopang ekonomi masyarakat, sudahkah kita membalas jasa sang laut kepada kita? Atau setidaknya, sudahkah kita peduli dengan kelestariannya? Di balik keindahan pantai dan birunya laut Bangka Belitung, seperti inilah suara laut Bangka Belitung di balik sampul birunya yang indah. Faktanya, sebagian besar kawasan pesisir Bangka Belitung didominasi oleh pertambangan timah, yang mana hal ini dapat merusak ekologi kawasan di sekitarnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Haruskah kita merusak laut demi kebutuhan ekonomi semata? Inikah balasan kita terhadap jasa yang telah diberikan laut kepada kita? Tambangan timah yang ada di Bangka Belitung ini seperti dua sisi pisau ya, di mana salah satunya itu mempunyai sektor yang penting ya bagi ekonomi masyarakat, dan memang tradisi masyarakat yang ada di Bangka Belitung ini ya tidak hilang ya, tidak henti-hentinya memang berpengaruh pada timah. Dari zaman dulu juga masyarakat Bangka Belitung itu sudah mengenal dengan penambangan timah. Memang penambangan timah itu umumnya yang dilakukan oleh masyarakat setempat itu dengan metode tradisional. Tapi seiring berjalannya waktu, penambangan timah itu juga sudah menggunakan mesin-mesin yang sekiranya tidak mementingkan dengan kaidah-kaidah lingkungan yang ada. Nah, itu juga tuh berpengaruh tuh sebenarnya tuh. Tapi apa mau dikata, memang timah itu menjadi suatu komoditas ekonomi yang ada di Bangka Belitung ini, dan itu berpengaruhi dari perputaran ekonomi yang ada di Bangka Belitung. Dan itu bisa dilihat lah, misalkan kejatuhan dari timah itu sendiri, ataupun misalkan apabila nilai penjualan timah itu mengalami penurunan, dan ekonomi kita juga melambat sebenarnya itu. Pro kontranya itu terkait dengan lingkungannya nantinya ya, secara ekologisnya. Jadi kalau kita sudah berbicara terkait ekologisnya, kenapa ada penambangan ilegal dan legal? Karena dalam mengelola lingkungan pertambangan, baik mau pesisir ataupun di daerah kawasan lain, itu harus yang ada namanya terkait rehabilitasi lingkungan. Namanya kegiatan penambang dalam ekologi itu tidak ada yang baik sebenarnya. Boleh dicari, tidak ada yang baik. Itu pasti merusak namanya alam. Walaupun dia akan dikembalikan seperti semula, ataupun yang namanya direhabilitasi atau direklamasi, dia tidak akan sama seperti semulanya. Itu akan membuat efek ke depannya penambangan kita ini menyisakan hal-hal yang buruk. Nah, salah satunya mungkin kita akan kehilangan beberapa
hewan-hewan endemik yang ada di sana. Kemudian kita akan menyebabkan konflik-konflik antara manusia dengan hewan-hewan liar. Contohnya kemarin tuh konflik masyarakat dengan buaya yang ada di Sempan yang kemarin, walaupun memang berada di pesisir sungai ya, tapi itu juga berpengaruh, apalagi ini di pesisir pantai nantinya. Itu sangat berpengaruh sekali. Nah, itu juga akan menyisakan kerusakan-kerusakan. Nah, kita ini lambat menyadarinya kerusakan itu sudah melebar atau sudah membesar, baru kita menyadari, oh itu loh ujungnya. Kebijakan-kebijakan itu ada. Sebelum kita melakukan merelokasi suatu lahan, biasanya itu ada banyak dasar-dasar hukumnya, banyak kebijakan, baik kebijakan dari Kementerian Kehutanan atau Kementerian dari Lingkungan, apa semua itu ada kebijakannya. Daerah juga ada, ya provinsi juga ada, ya itu kebijakan sudah keluar semua. Dan itu setiap mau melakukan kegiatan itu harus dilihat tingkat analisis dampak lingkungannya, AMDAL-nya, RKL-nya, rencana kualitas lingkungannya, dan lainnya. Itu banyak, kebijakan-kebijakan itu sudah banyak dilakukan terkait itu tadi, untuk penataan lingkungan, rehabilitasi, dan nantinya penanganan konflik yang terjadi. Kalau dikatakan ke depannya Timah itu bagaimana, ya namanya era digitalisasi, artinya ke depannya kita ini akan masuk ke masa industri 5.0. Kita ngomong ke masa industri ya 5.0, di mana pada masa industri ini akan ada namanya alat elektronik yang banyak sekali menggunakan timah. Nah, apa yang harus kita sikapi dari hal ini? Yang kita sikapi dari hal ini adalah bagaimana kita bersikap bijak dalam menambang timah. Generasi selanjutnya tetap menggunakan lingkungan yang sama, sehingga mudah-mudahan masyarakat Provinsi Bangka Belitung ini sadar akan kondisi dari sumber daya alam yang ada di sekitar atau pertambangan yang menjadi nilai ekonomi utama bagi masyarakat itu dijadikan bukan prioritas. Carilah hasil-hasil yang lain untuk menambah nilai ekonomi yang ada, yang bisa, yang cukup untuk memenuhi kehidupan.